Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, dan kenikmatan yang terbesarnya adalah kenikmatan iman. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mengorbankan jiwa raganya demi sampainya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kepada kita pada hari ini. Bapak dan Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada kajian mingguan At-Tuqamah, yaitu pada Tadabbur Juz 30. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk kepada surat baru, yaitu surat Al-Mutaffifin. Baiklah, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Mutaffifin. Sebelum masuk ke asbabun nuzul, saya akan membacakan dulu 6 ayat yang pada kali ini akan kita tadabburi bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kanuhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyawmin 'adzim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Shadaqallahul 'azim. Bapak dan Ibu sekalian, Al-Mutaffifin ini jika kita pelajari terlebih dahulu dari namanya ya Bapak dan Ibu. Al-Mutaffifin berasal dari kata taffafa. Mutaffifin ini adalah orang yang melakukan perbuatan taffafa tersebut. Taffafa sendiri dia memiliki banyak arti. Yang pertama itu bisa digunakan untuk burung. Burung ketika terbang mengepakkan sayapnya itu bisa disebut taffafa. Ataupun orang yang meloncat itu pun dapat disebut taffafa. Makna lain dari taffafa adalah mengurangi sedikit saja. Misalnya ada pulpen atau pensil,
lalu ujung pensil tersebut kita potong. Nah, itu termasuk kepada toffafa. Ya, nanti akan berkaitan dengan makna yang ada di sini. Asbabun nuzul yang pertama, saya bacakan hadisnya. Rawan Nasa'i an Ibni Abbas. An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, Ibnu Abbas berkata, Lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, kanu min akhbasin nasi kailan. Pada saat Nabi pertama kali datang ke Madinah, orang-orang Madinah itu adalah orang-orang yang paling buruk dalam menimbang, dalam mengukur. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat ini. Wailul lil mutaffifin fa'ahsanul kaila ba'da dhalik. Maka orang-orang Madinah yang sudah beriman, ketika mendengar ayat ini langsung merubah cara mereka. Yang dari tadinya ketika menimbang itu tidak adil, akhirnya berubah menjadi paling adil di antara orang-orang Arab pada saat itu. Qala Farra berkata, fahum min awfan nasi kailan ila yaumihim hadha. Maka orang Arab, khususnya orang Madinah, menjadi orang yang paling baik dalam menimbang, dalam mengukur apapun itu sampai pada hari ini, yaitu pada saat Al-Farra masih hidup. Asbabun nuzul yang kedua, an Ibni Abbas aydan, dari Ibnu Abbas juga. Qala, Ibnu Abbas berkata, hiya awwalu suratin nazalat 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'ata nazal al-Madinah. Surah Al-Mutaffifin ini adalah surah yang pertama turun ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah. Wa kana hadza fihim. Maksudnya adalah, dan apa yang dibicarakan oleh surat Al-Mutaffifin ini, yaitu orang yang tidak adil dalam menimbang, itu terjadi pada mereka. Itu biasa menjadi adat mereka, orang-orang Madinah. Kanu idza ishtaraw istawfa bikailin rajih. Mereka apabila membeli, mereka meminta untuk ditimbang dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh kurang. Fa idza ba'u bakhasul mikyala wal mizan. Apabila mereka menjual, mereka akan mengurangi timbangan. Mereka akan membuat orang yang membeli dari mereka itu merasa rugi karena kurang timbangannya. Falamma nazalat hadhihi surah intahu. Ketika turun ayat ini, mereka langsung meninggalkan perbuatan tersebut. Ya, ini adalah salah satu adabnya para sahabat. Para sahabat ketika turun sebuah ayat, mereka tidak banyak tidak banyak tawar menawar kepada Rasulullah SAW. Apabila turun ayat langsung mereka kerjakan. Contohnya adalah dalam kasus ini. Orang-orang Madinah yang sudah beriman ketika saat itu, mereka masih melakukan tindakan kecurangan dalam jual beli. Tapi ketika turun ayat ini, wailul lil mutaffifin,
maka mereka dengan serentak langsung memberhentikan kegiatan yang kurang baik tersebut. Fahum awfan nasi kailan ila yaumihim hadza. Maka orang-orang Madinah awfan nasi, orang yang paling bagus, orang yang paling benar timbangannya ila yaumihim hadza. Surah Al-Mutaffifin ini terjadi dua perbedaan pendapat di antara para sahabat. Ada yang berpendapat bahwa dia adalah surah Makkiyah. Ini adalah pendapat dari Ibnu Mas'ud dan Ad-Dhahak. Kenapa mereka berpendapat bahwa surah Al-Mutaffifin ini diturunkan sebelum Nabi hijrah, sehingga dia menjadi ayat terakhir yang turun di Madinah. Yang turun di Mekah. Sedangkan ada juga pendapat bahwa surat ini adalah surat Madaniyah atau yang turun di Madinah. Ini adalah pendapat dari Ikrimah, As-Sudi dan Al-Hasan. Jika melihat kepada dua asbabun nuzul yang tadi, pendapat yang lebih kuat adalah surah Madaniyah. Sedangkan Ibnu Mas'ud, kenapa berpendapat seperti itu? Ibnu Mas'ud beranggapan bahwa surat ini turun sebelum Nabi sampai ke Madinah, sehingga ketika sampai ke Madinah, orang-orang Madinah langsung melaksanakannya. Orang-orang Madinah langsung mengamalkan ayat ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pembahasan dua surat sebelumnya, At-Takwir dan surah Al-Infitar, ada sebuah hadis yang saya hadirkan di awal, ya, selalu di awal pembahasan, yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang ingin melihatku di hari akhir nanti, itu pada hari kiamat nanti, maka hendaklah membaca surat At-Takwir, Al-Infitar, dan Al-Insyiqaq. Nah, Bapak dan Ibu, sekarang kita lihat di mushaf. At-Takwir dan Al-Infitar berdampingan. Tapi Al-Insyiqaq dijeda dulu nih sama surah Al-Mutaffifin. Ternyata ada kaitannya di antara surah Al-Mutaffifin dengan dua surah sebelumnya dan satu surah setelahnya, yaitu dua surat sebelumnya berbicara tentang kejadian hari akhir. Al-Insyiqaq pula demikian. Lalu di Al-Infitar disebutkan bahwa kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ini dijelaskan pada surah Al-Mutaffifin ayat ke-7 sampai beberapa ayat selanjutnya. Sehingga bisa dikatakan bahwa Al-Mutaffifin ini menjadi tafsiran bagi ayat yang tadi, kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan 6 ayat di awal Al-Mutaffifin ini menjadi contoh konkret dari orang-orang yang nantinya akan mendapatkan azab. Yaitu orang yang mengurangi hak
orang yang mengurangi hak walaupun sedikit, tapi dia mengurangi. Nah, itu nanti akan termasuk kepada wailul lil mutaffifin. Sehingga al-mutaffifin ini diletakkan di antara ketiga surat tersebut karena masih memiliki hubungan. Mari kita masuk kepada ayat yang pertama. Wailul lil mutaffifin. Wail, ya, di situ diawali dengan kata wail. Wail ini kata yang digunakan untuk menunjukkan azab atau menunjukkan keburukan atau menunjukkan kehancuran, atau misalnya ketika orang Arab sudah putus asa terhadap dirinya atau putus asa terhadap orang lain, misalnya wailahu, celakalah kamu, udahlah keburukan aja ya bagi kamu itu, kamu udah gak bisa apa-apa, misalnya seperti itu. Jadi kata wail ini digunakan untuk menunjukkan azab, menunjukkan keburukan, atau mendoakan kehancuran, atau digunakan ketika ya sudahlah, kamu tuh memang seperti itu, sudah. Ini di artian dari secara bahasa. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat bahwa wail ini adalah lembah di neraka yang dialiri oleh nanah yang keluar dari penghuni neraka. Sedangkan Utsman bin Affan berpendapat bahwa itu adalah gunung di neraka. Al-Qurtubi berpendapat bahwa wail ini adalah azab yang sangat pedih di akhirat. Nah, tiga pendapat ini didasari atas sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wail wadin baina jabalain yahwi fihi al-kafir. Wail itu adalah wadi, lembah yang berada di antara dua gunung yang ada di dasar neraka. Yang di situ orang-orang kafir dibakar, disiksa di situ. Ada pada riwayat lain pula, neraka jahanam itu takut kepada wail. Jadi ketika batas antara wail ini dengan neraka jahanam dibukakan, wail ini ketakutan. Nah, berarti di wail ini ada siksaan yang sangat pedih. Ada siksaan yang teramat pedih sehingga sampai neraka jahanam pun memohon ampun, memohon pertolongan. Agar tidak dibukakan wail itu, agar tidak dipertontonkan wail kepada dia. Al-mutaffifin. Nah, tadi di awal kita sudah membahas sedikit tentang asal kata mutaffifin ini. Al-mutaffifin berasal dari kata taffafa. Taffafa juga memiliki arti lain yang tadi belum saya sebutkan, yaitu sesuatu yang diisi hampir penuh. Ketika kita misalnya mau minum, lalu kita isi gelas, tapi nggak sampai penuh, masih ada jarak sekitar 1 cm atau berapa, yang penting airnya tidak sampai penuh. Itu disebut taffafa. Nah, Bapak dan Ibu, tadi di awal saya sudah mengatakan bahwa mengurangi sedikit ya.
Atau bisa juga diartikan tofafa ini adalah sesuatu perbuatan yang sangat simpel, yang sangat mungkin diremehkan oleh orang-orang, tapi ini nanti akan berdampak sangat parah. Kenapa? Ya, ini disandingkan dengan wail. Nanti al-mutaffifin sendiri didefinisikan oleh ayat selanjutnya. Nah, Ibnu Abbas berpendapat bahwa al-mutaffifin ini adalah orang yang mengurangi timbangan walaupun sedikit. Tadi intinya adalah mengurangi sedikit dari hak seseorang. Ketika kita mengurangi hak, ya, walaupun sedikit, misalnya dalam timbangan 1 kilo harusnya, tapi kita hanya memberi 999 ons. Itu kan kurang 0, ya. Itu pun tidak boleh. Itu masuk kepada al-wailul mutaffifin ini. Bahkan Imam Malik dalam Muwatta meriwayatkan bahwa yuqalu likulli syai'in wafa'un wa tatfif. Nah, tatfif ini dari kata wail ya Bapak dan Ibu. Likulli syai', semua itu, segala sesuatu itu, wafa'un. Wafa itu menunaikan hak sesuai dengan haknya. Misalnya seseorang harus mendapatkan 10 kilo, ya diberikan 10 kilo, tidak dikurangi sedikit pun. Nah, itu wafa. Jadi menunaikan hak seseorang sesuai dengan kadarnya. Sedangkan tatfif ini mengurangi hak walaupun sedikit. Maka apabila kita ambil maknanya, wailul lil mutaffifin ini tidak hanya untuk orang yang berjualan. Memang makna dasarnya adalah untuk orang yang sedang berjualan nih Bapak dan Ibu. Mengurangi hak atau mengurangi timbangan. Diriwayatkan juga dalam sebuah hadis bahwa ketika Nabi Muhammad pindah ke Madinah, orang-orang Madinah itu kalau membeli jadi seperti ini. Orang Madinah memiliki 2 timbangan. Ketika mereka beli, mereka menggunakan timbangan khusus, sehingga ya, tidak hanya haknya terpenuhi, tapi dilebihkan sedikit di situ. Sedangkan apabila mereka menjual, mereka menggunakan timbangan yang khusus, yang mana apabila timbangan ini digunakan akan berkurang gitu. Yang harusnya 1 kilo kurang beberapa ons, tapi kelihatannya di situ 1 kilo. Nah, ini juga berlaku pada hal-hal yang ada dalam kehidupan kita. Contohnya ibadah. Imam Al-Qurtubi dan Imam Al-Ausi berpendapat bahwa ini berlaku juga pada salat, pada ibadah-ibadah yang lain. Ketika kita tidak menunaikan salat sesuai dengan haknya, maka kita termasuk kepada wailul lil mutaffifin. Ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang lain, misalnya wudu, kita tidak wudu dengan baik, tidak membasuh tangan dengan baik sehingga masih ada tersisa sedikit yang tidak terkena air, maka itu masuk kepada wailul lil mutaffifin. Bahkan Bapak dan Ibu, hati-hati ini. Membaca Al-Qur'an tanpa tajwid itu pun bisa masuk kepada wailul lil mutaffifin. Kenapa? Karena setiap huruf memiliki haknya masing-masing. Karena setiap kata pada Al-Qur'an memiliki haknya masing-masing. Ada hak diidghamkan,
ada hak diizharkan, ada hak diikhfakan. Apabila kita tidak memberi hak-hak tersebut, maka kita masuk kepada wail. Nah, ini kan bahaya sekali Bapak dan Ibu ya. Ketika kita ngaji tapi malah kita termasuk kepada wail. Ya, wailul lil mutaffifin ini. Maka hendaknya kita harus mulai membenahi kehidupan kita. Kita belajar lagi hak anggota wudhu itu sampai mana saja. Sholat haknya sampai harus bagaimana. Makan ya, haknya bagaimana. Perut ini punya hak, badan ini punya hak, mata ini punya hak. Ya. Ketika ngaji, ayat-ayat tersebut, huruf-hurufnya itu memiliki hak. Jangan sampai haknya tidak kita penuhi. Karena apabila kita tidak memenuhi hak tersebut, kita termasuk kepada wailul lil mutaffifin ini. Ya, begitu Bapak dan Ibu ya. Jadi kita harus hati-hati dalam kehidupan ini. Kita harus banyak belajar. Kita harus banyak menelaah lagi. Jangan sampai kita beragama tapi setengah-setengah sehingga tidak menunaikan hak dari ibadah-ibadah kita. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Nah, ini adalah definisi dari al-mutaffifin. Alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Alladzina di sini adalah kata ganti untuk menggantikan kata al-mutaffifin di awal tadi. Mereka al-mutaffifin itu adalah orang-orang yang idzaktalu 'alan nas. Apabila mereka meminta ditimbangkan, meminta diukurkan oleh orang lain, yastaufun. Mereka meminta agar haknya dipenuhi. Kata ala di sini menggantikan kata min. Kalau misalnya kaidah dasarnya di sini harusnya wa idzaktalu minan nasi yastaufun. Sedangkan Allah menggunakan ala. Ini menunjukkan bahwa ada sesuatu hal yang berbahaya di sini. Ada sesuatu hal yang buruk di sini. Contoh penggunaan ala yang menunjukkan keburukan itu misalnya perkataan asa ayyakunal Qur'an hujjatan lana wala alaina. Semoga Al-Qur'an menjadi hujjah bagi kita, hujjah yang menyelamatkan kita di akhirat nanti, wala alaina, dan bukan menjadi bukti perbuatan-perbuatan buruk kita di dunia. Bukan menjadi hal yang menjerumuskan kita kepada neraka. Nah, itu salah satu cara penggunaan ala. Jadi ala tidak hanya diartikan di atas, tapi dia juga dapat menunjukkan sesuatu yang buruk. Iktala ini asal katanya mengambil. Lalu mengalami berbagai macam perubahan sehingga akhirnya menjadi mengukur. Ada iktala, ada wazana nanti. Iktala alatnya disebut kail. Sedangkan wazana alatnya disebut mizan. Kalau iktala itu untuk mengukur, bisa menimbang juga. Sedangkan mizan atau wazana itu lebih kepada menimbang. Imam Al-Zamakhsyari berpendapat bahwa
Yastaufun di sini ya, tidak hanya meminta haknya dipenuhi, tapi meminta lebih. Sehingga Imam Al-Zamakhsyari menggolongkan perbuatan di sini adalah perbuatan tindak pencurian, perampasan. Ini sering terjadi di masyarakat kita kadang-kadang ya. Ketika di toko sayuran atau toko buah, ambil aja buahnya langsung dimakan. Gak izin dulu, gak apa dulu, langsung aja dimakan. Itu bisa masuk kepada al-mutaffifin ini. Karena kan tidak masuk kepada timbangan. Sedangkan ketika ditimbang, kita tidak ingin timbangannya itu dikurangi walaupun cuma 1 biji. Sedangkan yang sudah masuk perut tidak ditimbang. Itu kelebihan. Nah, Imam Az-Zamakhsyari menggolongkan ini kepada pencurian atau perampasan. Dalam jual beli itu harus ada ridho biridho. Yang menjual ridho dengan harga yang uang yang diberikan kepada si penjual, sedangkan pembeli ridho juga atas barang yang diberikan oleh penjual dan dengan harga yang dia bayarkan. Sehingga boleh di jual beli itu ada tawar menawar. Tapi ingat, tidak boleh memaksa. Ketika terlihat pada wajah penjual itu tidak ridho, lebih baik Bapak dan Ibu tidak jadi membeli atau menambahkan uang. Karena ingat, hati-hati Bapak dan Ibu. Ketika pembeli itu tidak ridho, maka ini termasuk kepada tindak pencurian atau perampasan. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita. Terutama terjadi pada penjual-penjual kecil. Sedangkan apabila orang-orang pergi ke mall-mall ya, atau ke kafe, itu kopi harga 50.000 dibeli saja. Tapi batagor harga 10.000 masih ditawar. Nah, ini yang harus kita benahi dalam masyarakat kita. Dimulai dari kita sendiri. Jangan sampai kita menjadi atau kita termasuk kepada wailul lil mutaffifin, kepada al-mutaffifin. Definisi yang selanjutnya. Ya, jadi definisi al-mutaffifin itu alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Definisi selanjutnya, wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kata wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun, ini apabila kita melihat pada kaidah dasar, seharusnya adalah wa idza kalu lahum aw wazanu lahum. Allah menghilangkan kata la di situ. Menghilangkan kata la pada ayat ini. Ya, salah satu kegunaannya tadi seperti yang disimpulkan oleh Al-Zamakhsyari. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Apabila mereka menimbang, apabila mereka mengukur, yukhsirun, maka mereka membuat orang yang membeli tadi atau mereka membuat para penjual itu rugi. Kalau mereka yang membeli, maka mereka membuat penjual itu rugi dengan mengambil lebih. Apabila mereka menjual, maka mereka membuat orang-orang yang membeli dari mereka itu rugi dengan cara mengurangi. Nah, Bapak dan Ibu, di sini
kita ambil konteksnya. Berarti wailul lil mutaffifin ini atau al mutaffifin ini adalah orang-orang yang ingin urusannya mudah tapi mempersulit urusan orang lain. Misalnya kita punya jabatan. Ketika kita ingin mengurus sesuatu, kita selalu minta dipermudah oleh orang-orang lain. Tapi ketika ada orang lain mengurus urusannya, yang urusannya itu ada di tangan kita, ya, membutuhkan tanda tangan kita misalnya, kita mempersulit. Ini masuk juga kepada wailul lil mutaffifin. Wailul lil mutaffifin itu adalah orang-orang yang ingin dipermudah dalam urusannya, tapi dia mempersulit urusan orang lain. Maka kita hati-hati jangan sampai mempersulit urusan orang lain, sedangkan ketika kita mengurus sesuatu kita ingin dipermudah. Nah, ini harus kita benahi dari diri kita sendiri dulu. Yang ada di pemerintahan silahkan permudah, jangan sampai malah mempersulit. Yang ada di sekolah, yang ada dimanapun itu, silahkan permudah urusan saudara-saudara kita. Nah, ini saya punya teman yang merintis sedekah bareng namanya itu. Sedekah bareng ini setiap malam keliling nyari orang-orang yang belum makan. Dikasih beras, dikasih uang untuk beli lauknya. Yang gak punya selimut dikasih selimut. Yang gak punya uang untuk berobat, dikasih uang untuk berobat. Ini dia lakukan karena kekecewaan. Sebelumnya dia selalu mengajukan ke badan amil zakat yang ada di Indonesia, mau itu pemerintah ataupun yang swasta. Tapi setiap dia mengajukan, itu urusannya jelimet. Bahkan ujung-ujungnya tidak dikasih walaupun sudah memenuhi persyaratan-persyaratan. Sedangkan apabila ada orang yang sakit, butuh dioperasi segera, sedangkan uangnya itu lama gitu ya, nggak tahu dapat, nggak tahu nggak. Ada orang yang sudah lapar 3 hari tidak makan, harus nunggu seminggu lagi, habis itu muaro lagi seminggu lagi. Akhirnya beliau ini mendirikan gerakan khusus ya, di Facebook itu kalau tidak salah sedekah bareng. Nah, boleh nanti Bapak dan Ibu lihat di Facebook. Ini respon manusia terhadap al-mutaffifin. Ya. Respon terhadap al-mutaffifin. Sehingga dia akhirnya mendirikan gerakan sendiri. Daripada saya bergantung pada orang lain, saya membuat gerakan sendiri saja. Akhirnya alhamdulillah setiap malam dia dengan beberapa timnya keliling menunaikan hak-hak saudara-saudara kita. Fakir miskin yang tidak bisa makan diberikan beras, diberikan uang untuk beli lauknya. Yang gak punya selimut, para gelandangan diberikan selimut, diberikan uang untuk makan. Alhamdulillah. Ini adalah salah satu amal jariah dari saudara kita. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ada hukum wakaf di sini. Perbedaan hukum wakaf yang pertama yaitu ya, jumhur ulama atau jumhur ahli qiraat berpendapat bahwa berhenti pada ayat ini hanya boleh pada kata hum. Tidak boleh pada kalu atau wazanu. Karena maknanya belum tepat. Namun pada qiraah lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Kisai berpendapat bahwa pada kalu dan awazanu boleh saja. Karena dianggap sudah tepat. Nah, kita sebagai
orang-orang yang membaca qiraat Imam Hafiz, kita harus mengambil pendapat jumhur, yaitu kita tidak boleh berhenti pada kata kalu dan wazanu. Kalau berhenti pada kata hum, maka diperbolehkan. Oke, kata al-kail dan al-mizan disandingkan dalam Al-Quran dalam beberapa ayat, selalu disandingkan dengan keimanan dan kehancuran. Nah, ini ada pada surat Al-Hud ayat 84 sampai 86, surat Asy-Syu'ara 181 sampai 183, dan Al-A'raf ayat 85, ya, ayat 85 saja. Di sini Bapak dan Ibu, ya, al-mizan atau menunaikan hak, ya, atau keadilan, singkatnya saja keadilan, itu menunjukkan keimanan kita. Ketika keadilan hilang, maka yang ada adalah kehancuran. Poinnya di sini. Ketika tidak ada keadilan, maka akan ada hadir kehancuran. Ada hadis yang mengatakan bahwa wahai manusia, aufu fil kail. Jadi ketika mengukur, ukur yang betul, jangan mengurangi hak. Karena nanti apa? Karena nanti orang yang mengurangi hak-hak tersebut akan menahan atau akan diganjar oleh Allah dengan kekeringan. Ketika sudah ada kekeringan, maka tumbuh-tumbuhan tidak akan tumbuh. Tidak ada bahan pangan. Orang-orang kelaparan, penyakit ada di mana-mana. Tidak ada air, ya, kita tidak bisa membersihkan kotoran. Sehingga banyak penyakit. Akhirnya timbullah kehancuran, kematian. Ya. Sehingga keadilan ini adalah bukti dari keimanan seseorang. Ketika seseorang sudah beriman, maka dia akan adil pada hal apapun. Ketika ada ketidakadilan, berarti dipertanyakan keimanannya. Berarti ada yang salah pada keimanannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kata ala di sini untuk pengingkaran atau keanehan. Yadhunnu bisa diartikan atau menunjukkan keyakinan atau keraguan-raguan. Apabila kita sambung dengan ayat-ayat sebelumnya, maka kok bisa sih mereka melakukan tofafa tersebut? Apakah mereka nggak yakin annahum mab'utsun, bahwa mereka akan dibangkitkan? Dan tentu mab'uts ini, ya, ada konsekuensinya, yaitu bertanggungjawaban amal. Ketika kita dibangkitkan, maka kita akan mempertanggungjawabkan amal kita. Nah, di sini juga ada dimensi iman. Orang yang tidak mengakui bahwa dia akan dibangkitkan, berarti mereka tidak beriman kepada hari akhir. Ada yang kurang dalam imannya. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Kok bisa-bisanya sih dia melakukan tatfif tersebut? Nah, ini pasti mereka ragu bahwa mereka akan dibangkitkan. Nah, bisa seperti itu kita maknainya. Liyaumin 'azim, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Nah, Bapak dan Ibu, tatfif ini, ya, disandingkan dengan yaumun 'azim. Disandingkan juga dengan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun.
Disandingkan juga yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hal ini menunjukkan bahwa yang namanya tatfif mengurangi walaupun sangat sedikit. Tatfif ini mengurangi sedikit, tidak mengurangi banyak. Ya, karena sedikit-sedikit juga bisa jadi miliaran ya Bapak dan Ibu. Walaupun mengurangi sedikit, ini merupakan dosa yang sangat besar. Diancamnya dengan tadi, kamu kok nggak yakin dengan hari kiamat, nggak yakin bahwa kamu akan dibangkitkan, nggak yakin bahwa kamu akan mempertanggungjawabkan amalmu nanti. Nah, ini kaitannya ke situ. Sedangkan pada yaum yang kedua ini, yaitu yauma yaqumun nas, yaum ada qiraat yang membaca dengan fathah ya. Ini maka diartikan dengan mab'us tadi. Untuk menafsirkan mab'us. Mab'us itu kapan? Ya, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Hari ketika manusia dibangkitkan dan mereka tunduk, tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Tuhan. Mereka hanya bisa menerima konsekuensi dari apa yang telah mereka lakukan, mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka lakukan. Sedangkan ada juga yang yang kedua ini yauma diganti dengan yaumi. Ini harusnya kasrah. Ada bacaan yang yaumi yaqumun nasu. Apabila dibaca seperti itu, maka adalah tafsiran dari yaumin azim. Yaumin azim itu apa? Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Bapak dan Ibu, mungkin untuk hari ini kita hanya sampai ayat ke-6 saja. Silakan apabila ada yang ingin bertanya. Oke, ini sudah ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum. Afwan, kalau baca Al-Quran masih belajar bagaimana? Oke, Ibu. Ini Ibu atau Bapak? Oh, Kadafi. Ya, maaf, Bapak. Bapak Kadafi. Kalau masih membaca Al-Quran, ini kan ada dalil-dalil yang lain. Jadi ketika kita mengartikan itu, menafsirkan itu tidak satu ayat saja. Nah, kita harus melihat yang lainnya. Nah, mungkin tadi saya belum menyampaikan. Kaitannya dengan baca Al-Quran, ada ayat lain di situ. Atau ada hadis di situ. Yang dimana hadis tersebut mengatakan, man yaqra'ul Qur'an wa yatata'ata. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata, falahu ajran, dia mendapatkan 2 pahala. Sedangkan pada ayat yang lain, pada ayat Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Barang siapa yang diberikan kitab kepadanya, dalam artian kita sebagai muslim adalah Al-Quran, ulaika yatlunahu haqqa tilawatihi. Mereka membacanya dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Haqqa tilawatihi, memberikan hak-haknya. Ulaika yu'minuna bih, maka mereka beriman. Ya, jadi tingkatan keimanan yang awal itu adalah membaca Al-Quran dengan tajwid yang benar, sifat-sifat huruf yang benar. Nah, di sini ada garis merah bahwa yang berdosa itu adalah orang yang tidak belajar. Ya, para ulama mengambil garis ini bahwa yang berdosa adalah orang-orang yang tidak belajar. Sedangkan orang yang masih belajar dan dia masih terbata-bata, masih salah-salah bacaannya, ya, hak-hak hurufnya masih belum diberikan seutuhnya, tajwidnya masih salah-salah, maka dia tidak berdosa. Yang berdosa adalah orang-orang yang sudah tidak mau belajar lagi. Udahlah, saya mau baca Qur'annya gini aja. Udahlah, saya baca Qur'annya udah bagus, tapi ternyata masih banyak kesalahan. Ingat Bapak dan Ibu, para qari, ya, para qurra itu mereka masih memiliki guru.
Dan setiap tahunnya, atau mungkin kurang dari 1 tahun, mereka datang kepada guru dan minta untuk dikoreksi bacaannya. Nah, berarti kita harus punya guru juga. Jangan berhenti. Jangan, sudah cukup bacaan saya mah kayak gini. Saya mah sudah susah lidahnya. Jangan seperti itu. Sampai umur berapapun kita masih harus tetap membetulkan bacaan kita. Kalau misalnya tidak ingin berdosa. Karena ketika berhenti belajar, disitulah dimulainya dosa. Apabila bacaannya masih salah-salah. Nah, jadi kalau misalnya dalam bacaan Al-Quran yang masih belajar, kalau dia masih belajar maka tidak apa-apa. Tidak termasuk kepada al-mutaffifin. Tidak berdosa. Tapi kalau dia berhenti belajar, maka disitulah dimulainya dosa. Dimulainya dia termasuk kepada al-mutaffifin. Mungkin seperti itu, Pak Kadafi. Silakan apabila ada pertanyaan yang lain, bisa mengangkat tangan atau langsung membuka mic-nya. Apabila tidak ada, mungkin kita cukupkan sekian. Mari kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped.